Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru yang saya hormati, baik pada kesempatan kali ini saya kembali lagi ingin memberikan beberapa contoh soal-soal terkait pretest PPG pada tahun 2022 ini, terkhusus bagi Bapak Ibu guru yang mengambil atau mengampu mapel pelajaran akidah akhlak. Nah, langsung saja Bapak Ibu untuk pembahasannya. Soal nomor 1, menurut bahasa, kata akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari khulukun yang berarti budi, berarti yang diciptakan, B. budi pekerti atau tingkah laku, C. berarti kejadian, D. berarti pencipta. Jawabannya yang B. Budi pekerti atau tingkah laku. Selanjutnya soal nomor 2, Pak Zaki berani menyatakan dirinya untuk menjadi koordinator KKG atau MGMP PAI di kecamatan di mana ia berada. Ia tidak bersikap paling pintar atau sombong, juga tidak minder. Sikap Zaki seperti di atas merupakan bagian dari sifat syaja'ah, yakni A. An-najdah, B. Al-karam, C. Al-ikhtimal, D. Kibr an-nafs. Jawabannya yang D. Kibr an-nafs. Soal nomor 3, kehendak yang dibiasakan bukan perbuatan yang tidak ada kehendaknya, seperti bernafas, denyut jantung, kedipan mata, dan lain-lain. Pernyataan di atas merupakan definisi akhlak menurut A. Ahmad Amin, B. Al-Ghazali, C. Muhammad Abduh, D. Ibnu Miskawi. Jawabannya yang A. Ahmad Amin. Baik, soal selanjutnya nomor 4, kekuatan atau al-quwwah yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan yang bersifat zahir, yang diinspirasi oleh panca inderanya seperti mencari makanan dan minuman, mencintai lawan jenis dan lain sebagainya, disebut al-quwwah. A. Quwwah al-ilmi, B. Quwwah al-ghadhab, C. Al-quwwah asy-syahwah, D. Quwwah al-adl. Jawabannya yang C. Al-quwwah asy-syahwah. Lanjut soal nomor 5. Sebagai cerminan Asmaul Husna, Ar-Rahman adalah manusia mempunyai sikap A. beriman, B. sabar, C. teguh, D. suka berinfak di jalan Allah. Jawabannya yang D. Suka berinfak di jalan Allah. Soal nomor 6. Contoh akhlakul karimah terhadap orang lain adalah A. tawakal, ikhlas, sabar, dan syukur, B. kasih sayang, sidik, amanah, tabligh, pemaaf, dan adil, C. khauf dan raja, malu, rajin, hemat, dan istiqomah, D. sabar, rajin, hemat, dan istiqomah. Jawabannya yang B. Kasih sayang, sidik, amanah, tabligh, pemaaf, dan adil. Soal nomor 7, kata sidik berasal dari bahasa Arab yang berarti A. benar atau jujur, B. menyampaikan, C. menyerah atau mewakilkan, D. proporsional, tidak berat sebelah. Jawabannya yang A. benar atau jujur. Soal nomor 8, dalam hadis dikatakan man la yarham minas lam yarhamullah azza wa kalla. Hal tersebut merupakan dasar bahwa A. kasih sayang itu tidak terbatas, B. kasih sayang itu terbatas, C. sabar itu tidak terbatas, D. sabar itu terbatas. Jawabannya yang A. Kasih sayang itu tidak terbatas. Soal nomor 9, Kafi adalah orang kaya yang dermawan dan sering membantu orang kesulitan. Pada saat Kafi jatuh miskin, orang lain pun membantunya. Hal ini membuktikan bahwa orang yang berbuat baik sesungguhnya ia telah berbuat baik untuk
A. Orang lain, B. Sendiri, C. Orang tua, D. Masyarakat, E. Anak. Jawabannya yang B. Sendiri. Lanjut soal nomor 10. Seorang yang bersahaja bernama Rahman. Penampilannya sederhana namun setiap orang senang terhadapnya. Dia mencintai keluarga, mencintai teman, mencintai tetangga. Bagaimana keadaan hidup bila tidak ada orang seperti Rahman? Jawab. A. Dapat menikmati ketenangan hidup. B. Tidak mudah terguncang oleh perubahan situasi. C. Dapat menikmati hidup dalam segala hal. D. Dapat mengganggu keamanan masyarakat, kesehatan psikis, kerukunan rumah tangga, dan penghambatan perekonomian. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 11. Ayat Al-Quran yang semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan adalah A. Surat Ar-Rahman ayat 21-22, B. Surat Al-Qasas ayat 88, C. Surat Al-Qiyamah ayat 5-6, D. Surat Al-Waqiah ayat 5-6. Jawabannya yang A. Surat Ar-Rahman ayat 21-22. Lanjut soal nomor 12. Di bawah ini adalah orang yang berhak memasuki ke dalam surga, yaitu A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga melakukan perbuatan dosa, kemudian bertaubat. B. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak menjalankan ibadah. D. Kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi selalu berbuat baik terhadap sesama. Jawabannya yang B. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 13. Yang merupakan tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro adalah A. Ulama banyak yang meninggal, B. Terbitnya matahari dari timur, C. Turunnya Nabi Isa, D. Perbuatan zina merajalela. Jawabannya yang C. Turunnya Nabi Isa. Soal nomor 14. Tanda-tanda kiamat kubro adalah sebagai berikut, kecuali A. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, B. Kembalinya penghuni bumi pada kekufuran, C. Hilangnya ilmu, D. Munculnya dabbah. Jawabannya yang C. Hilangnya ilmu. Soal nomor 15. Di bawah ini adalah tanda-tanda kiamat kecil, kecuali A. Muncul banyak fitnah, B. Banyak terjadi pembunuhan, C. Perbuatan zina merajalela, D. Munculnya dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. Jawabannya yang D. Munculnya dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. Soal nomor 16. Tanda-tanda kiamat sugro adalah sebagai berikut, kecuali tersebarnya perbuatan keji dan kemungkaran seperti zina, minuman arak, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk. B. Munculnya Al-Mahdi, C. Muncul banyak fitnah, D. Banyak terjadi pembunuhan. Jawabannya yang B. Munculnya Al-Mahdi. Soal nomor 17. Wa in tafau wa tasfahu wa taghfiru. Arti yang paling tepat untuk surat At-Taghabun ayat 14 tersebut adalah A. Dan jika kalian bisa memaafkan, memperbaiki, dan mengampuni mereka. B. Dan jika kalian bisa saling menyayangi, memperbaiki, dan mengampuni mereka. C. Dan jika kalian bisa saling mengasihi, memperbaiki, dan mengampuni mereka. D. Dan jika kalian bisa memaafkan, bersabar, dan berkasih sayang terhadap mereka. Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 18. Hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah A. Berlapang dada, B. Bekerja keras, C. Santun, D. Lemah lembut. Jawabannya yang A. Berlapang dada. Soal nomor 19 yang tergambar pada firman Allah surat An-Nur ayat 22. Hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah A. Peduli, B. Lemah lembut, C. Lapang dada, D. Bekerja keras. Jawabannya yang C. Lapang dada. Lanjut soal nomor 20. Ayat Al-Quran yang semua yang ada di bumi itu akan binasa
dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan Allah. Kemuliaan adalah, ini sama seperti soal di atas tadi, yaitu jawabannya A, Surat Ar-Rahman ayat 21-22. Ini juga sama ya Bapak Ibu tadi, jawabannya yang B. Kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang tersembunyi darinya, dan Allah Maha mengetahui perbuatan manakah yang akan dipilih oleh si fulan, dan apa yang akan terjadi padanya sesuai yang telah tertulis di A. Bumi, B. Akhirat, C. Al-Quran, D. Lauh Al-Mahfuz. Jawabannya yang D. Lauh Al-Mahfuz. Soal nomor 23, ketentuan atau ketetapan Allah dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah atau kehendaknya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati dan seterusnya, disebut A. Nasib, B. Qadar, C. Qada, D. Takdir. Jawabannya yang C. Qada. Soal nomor 24, Yaumul Ba'ats artinya A. hari kebangkitan, B. hari pembalasan, C. hari keputusan, D. hari penantian. Jawabannya yang A. hari pembangkitan. Soal nomor 25, kemampuan di luar kebiasaan alam yang diberikan kepada para pelaku maksiat disebut A. karomah, B. mukjizat, C. sulab, D. istidraj. Yaitu yang D. istidraj. Soal nomor 26, penciptaan atau realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada azali disebut A. Qadar, B. Qada, C. Takdir, D. Nasib. Jawabannya yang A. Qadar. Soal terakhir nomor 27, tidak ada makhluk Allah yang tahu kapan persisnya hari kiamat terjadi. Pengetahuan tentang itu hanya Allah yang tahu. Dalil Al-Quran yang menyatakan hal tersebut adalah A. Surat Al-Qari'ah ayat 1-3, B. Surat Al-Waqi'ah ayat 1-4, C. Surat Al-Baqarah ayat 1-3, D. Surat Al-A'raf ayat 187. Jawabannya yang D. Surat Al-Baqarah ayat 1-3. Baik Bapak Ibu Guru, mungkin itu saja gambaran ataupun contoh-contoh soal pretest terkhusus bagi guru mapel akidah akhlak. Baik, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.